Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini MES yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir ini mengadakan Hari Santri Nasional dengan acara ada santunan. Tentu keinginan kita adalah membangkitkan santri untuk mengambil peran lebih besar dalam pengabdiannya, selain kepada agama tentu kepada bangsa dan negara, ya, terutama di dalam rangka pengembangan kekuatan ekonomi santri atau pesantren yang kita harapkan berkontribusi lebih besar, optimal dalam bidang ekonomi, baik melalui kegiatan di bidang pertanian, di bidang perdagangan, bidang kerajinan, dan berbagai hal. Ini yang kita ingin harapkan. Potensi pesantren begitu besar sehingga bekerja sama dengan MES, dengan Bank Indonesia, dengan nanti OJK, Lembaga Keuangan, terutama menyangkut ekonomi syariah, ini kita harapkan akan memberikan sumbangan dalam rangka penguatan ekonomi nasional menuju Indonesia sejahtera dan maju. Barangkali itu saja. Terima kasih Pak. Saya Anto dari Harian Kompas Pak. Pemerintah kan menargetkan kemiskinan ekstrem tahun 2024 itu 0% Pak. Sementara tadi Pak Wapres menyampaikan bahwa potensi santri itu besar, bahwa berdasar data Kemenak itu jumlah pondok pesantren itu puluhan ribu, jumlah santrinya itu jutaan ya Pak. Nah, kami ingin menyandingkan antara potensi itu dengan tantangan besar di kesejahteraan, Pak. Tantangan kesejahteraan kita itu kan salah satunya kemiskinan, Pak. Ya. Kami ingin minta pandangan dan mungkin arahan dari Pak Wapres, apakah ada peluang untuk menggerakkan santri dan pondok pesantren untuk sebagai agen pengentas kemiskinan, Pak, atau pelaku yang bisa ikut menurunkan kemiskinan di Indonesia. Terima kasih, Pak. Iya, saya kira kemiskinan ini memang ditangani oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta dan lembaga-lembaga yang lain. Nah, tentu saja pesantren itu kan salah satu lembaga yang selalu mempunyai ajaran dalam rangka menghilangkan kemiskinan itu. Ya, kalau di dalam pelajaran pesantren itu kan menghilangkan kemiskinan itu bagian daripada fardu kifayah wa daf'i dararin, ya, itu ya, kemudian menghilangkan bahaya, bahkan bukan orang muslim saja, musliman kana au dhimmiyan atau non muslim, muslim atau non muslim yang kekurangan makan, yang kekurangan pakaian, yang kekurangan berbagai, artinya dalam keadaan miskin, itu harus dientaskan. Itu menurut pelajaran pesantren. Karena itu pesantren punya tanggung jawab untuk menghilangkan kemiskinan. Tentu bersama dengan elemen lain. Kebetulan ini bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian lembaga-lembaga swasta, dan perorangan. Mereka kita sebut sebagai kelompok-kelompok yang punya tanggung jawab dan bersama dengan pesantren. Saya kira itu. Assalamualaikum Pak, izin saya Fauzia dari Republika Pak. Pak, izin bertanya mengenai perkembangan ekonomi keuangan syariah Pak, khususnya ini perbankan syariah. Seperti kita tahu kan ada kewajiban untuk pemisahan spin-off unit usaha syariah Pak. Ya. Hingga saat ini masih ada beberapa penyelesaian khususnya yang belum siap begitu Pak. Beberapa pihak menilai bahwa kewajiban ini kontraproduktif terhadap industri perbankan syariah Pak. Izin bagaimana arahan Pak Wapres untuk UUS yang belum siap ini. Kemudian satu lagi Pak, pertanyaan mengenai vaksin meningitis Pak. Update terakhir kan pemerintah Arab Saudi tetap mewajibkan untuk jamaah umroh untuk divaksin. Sementara berbeda dengan Menteri Haji kemarin saat ke Indonesia Pak. Apa langkah pemerintah khususnya untuk mengatasi kelangkaan vaksin yang sebelumnya terjadi gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, kalau soal spin off itu kan memang 2023 itu sudah harus di spin off. Itu dulu sudah diperkirakan
bahwa tenggang waktunya cukup gitu. Nah, arti kalau ada belum siap berarti itu tidak serius ya untuk menyiapkan diri menyongsong 2023. Nah, maka saya berharap undang-undangnya tidak dirubah. Nanti mungkin ada kebijakan-kebijakan khusus saja dengan cara-cara nanti bagaimana supaya tetap spin off itu bisa dilakukan. Jadi itu anunya itu supaya melakukan penguatan terhadap posisi daripada perbankan syariah ini. Ya nanti atau bagaimana nanti ada apakah ada di merger atau pokoknya dilakukan upaya-upaya dan diberi tenggang waktu dalam waktu yang tidak merubah undang-undang. Targetnya tetap 2023. Mungkin dicari solusinya nanti ya. Mengenai meningitis itu kan dulu diwajibkan meningitis karena tidak bisa masuk Saudi. Baik haji maupun umroh kalau tidak divaksin meningitis. Itulah sebabnya maka vaksin meningitis diwajibkan. Nah, kalau memang Saudinya sudah tidak mewajibkan, saya kira berarti tidak ada kewajiban meningitis. Nah nanti saya kira pemerintah harus menyesuaikan saja, ya tidak harus wajib. Lalu karena itu supaya dicek menurut kemarin yang ketemu saya Menteri Hajinya bilang begitu, tidak akan ada syarat ini, tidak ada syarat ini, ya. Dan tidak perlu ini dan itu dan bahkan pengurusan visanya dipermudah, bahkan orang yang umroh di sana bisa pergi kemana saja, tidak hanya ke Mekah Medina tapi juga ke Taif bisa, ke daerah-daerah lain selain Mekah Medina itu kemana saja bisa. Ini artinya sudah ada kelonggaran, karena itu sebaiknya meningitis ya sudah tidak menjadi kewajiban. Saya minta nanti dari pihak Kementerian Kesehatan mengklarifikasi soal itu ya. Ya, saya kira. Terima kasih Pak Wapres. Saya Hilmi dari Jawa Pos, Pak. Ini mulai 2 November besok pemerintah resmi mengalihkan tayangan TV analog ke digital, Pak. Bagaimana persiapan dari pemerintah soal kemarin sempat ditunda kan karena kesiapan infrastruktur alatnya itu, Pak. Itu berpotensi masyarakat tidak bisa menonton TV. Itu persiapannya seperti apa? Terus yang kedua, Pak, soal BPOM yang melaporkan perusahaan farmasi penyebab gagal ginjal ke polisi itu dinilai masyarakat sebagai bentuk lempar tanggung jawab BPOM karena BPOM yang memiliki otoritas untuk mengawasi obat dan makanan. Ini menurut Pak Wapres bagaimana sikap BPOM tersebut, Pak? Apakah sudah bertanggung jawab? Kalau belum seperti apa nanti pertanggung jawabannya? Terima kasih. Ya, soal digitalisasi kan memang sudah ada perintah undang-undang dan pemerintah Kementerian Infokom itu sudah melakukan persiapan-persiapan dan sudah lama saya kira ada diiklankan di mana-mana. Saya kira sudah lama sudah tertinggal, karena itu menurut saya tidak perlu ditunda lagi, ya harus dilaksanakan. Mengenai masalah yang itu saya kira nanti kan ada pihak yang berwenang. Sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Ya, apakah itu benar apa tidak langkah Badan POM? Saya kira nanti kan polisi juga sedang melakukan meneliti pidananya di mana, ada pidana apa tidak, kalau ada pidana, pidananya di mana. Saya kira nanti kita tunggu saja hasil akhirnya. Ini kan baru dalam proses tentu. Saya kira itu. Ya.